Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan membahas tentang konsep Islam dan kesehatan manusia. Kesehatan memiliki kata dasar sehat yang berasal dari bahasa Arab, yaitu suhah, yang artinya tidak sakit, selamat. Menurut KBBI, sehat adalah keadaan baik seluruh badan serta bagian-bagiannya bebas dari rasa sakit, waras. Islam mengajak dan sangat menganjurkan setiap orang untuk menjaga kesehatannya, seperti yang terdapat pada salah satu hadis riwayat Bukhari berikut, yang artinya banyak manusia merugi karena dua nikmat, kesehatan dan waktu luang. Bekal hidup manusia. Yang pertama, potensi jasmani. Yang kedua, potensi akal. Dan yang ketiga, potensi ruh. Jenis-jenis penyakit menurut Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu penyakit hati yang terbagi menjadi dua, syubhat dan syahwat. Yang kedua, penyakit jasmani. Syubhat berarti samar, kabur, atau tidak jelas. Contoh penyakit syubhat antara lain keraguan, kemunafikan, kekafiran, dan kesesatan lainnya. Penyakit syubhat disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 48-50 tentang orang-orang yang diseru untuk berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah, namun mereka berpaling. Selain itu, terdapat pula dalam Al-Quran Surat Al-Mudaththir ayat 31. Syahwat berarti selera, nafsu, keinginan, atau kecintaan. Fitnah syahwat yaitu mengikuti apa-apa yang disenangi oleh hati atau nafsu yang keluar dari batasan syariat. Contoh penyakit syahwat antara lain rakus terhadap harta, tamak terhadap kekuasaan, riya, zina, dan suka perbuatan keji lainnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 32 disebutkan salah satu contoh penyakit syahwat, yaitu tentang syahwat untuk berzina. Penyakit jasmani atau penyakit badan adalah penyakit yang tampak, dapat kita rasakan, dapat dideteksi, dan disembuhkan dengan bantuan medis. Beberapa contoh penyakit jasmani di dalam potongan surat An-Nur ayat 61, antara lain buta, pincang, dan penyakit lainnya. Hukum berobat menurut Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dibagi ke dalam 3 keadaan. Bila diketahui bahwa dengan berobat akan sangat bermanfaat dan meninggalkannya akan berakibat kebinasaan, maka melakukannya adalah wajib. Bila berobat sangat bermanfaat namun meninggalkannya tidak berakibat kebinasaan, maka melakukannya lebih utama. Bila kadar kemungkinan antara kesembuhan dan kebinasaannya sama, maka meninggalkannya lebih utama. Anjuran untuk berobat ketika sakit. Para ahli fikih dari berbagai mazhab, yaitu ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali,
sepakat tentang bolehnya seseorang mengobati penyakit yang dideritanya. Salah satu dalil yang mendasarinya, setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Obat segala penyakit. Doa merupakan obat yang paling utama, karena hanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala semua penyakit dapat disembuhkan. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 80 yang artinya, "Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku." Al-Quran sebagai penawar. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Menurut mayoritas ulama, hukum pengobatan dengan tuak dan barang-barang terlarang lainnya adalah haram. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Darda, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan Dia menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kamu dan jangan kamu gunakan barang yang haram." Hadis riwayat Abu Dawud. Bahan-bahan yang dilarang antara lain bahan atau hewan yang diharamkan secara syariat untuk dimakan, dan bahan yang dilarang secara khusus. Bahan-bahan yang tercantum di dalam Al-Quran: kurma, madu, buah tin, zaitun, delima, jahe, dan pisang. Pengobatan Islam berarti sesuai tuntunan syariah yang bersumber Al-Quran dan hadis. Dapat berupa pengobatan dengan ruqyah dan bahan-bahan yang tersedia di alam atau kombinasi dari keduanya. Tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang atau diharamkan. Pengobatan dengan ruqyah dan doa-doa. Disyariatkan pengobatan dengan lafaz dan doa-doa yang mengandung zikir kepada Allah dan diucapkan dengan bahasa Arab yang dapat dimengerti, agar terhindar dari unsur kemusyrikan. Menurut Syafi'i mengenai mantra, tidak apa membaca mantra yang terambil dari kitabullah atau zikir-zikir yang diketahui jelas dasar syariatnya. Hadis ini merupakan salah satu dalil yang mendasari kebolehan ruqyah yang sesuai syariat dan terbebas dari unsur kemusyrikan. 3 metode pengobatan Nabi. Yang pertama, menggunakan obat-obatan alamiah untuk penyakit fisik. Yang kedua, menggunakan obat-obatan ilahiyah untuk penyakit non-fisik. Dan yang ketiga, kombinasi antara keduanya. Contoh metode pengobatan alamiah antara lain terapi dengan meminum madu, bekam, gurah, jintan hitam, dan sebagainya. Contoh metode pengobatan ilahiyah antara lain ruqyah, penggunaan wewangian untuk kesehatan jiwa, dan sebagainya. Demikian video tentang konsep Islam dan kesehatan manusia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.